Halo guys, balik lagi di channel Asa Aing Kumada Ramang. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan senantiasa dimudahkan segala urusannya, amin. Oke guys, kali ini gue kembali mau berbagi rekomendasi film seru buat kalian tonton versi Aing. Di video kali ini gue punya 5 film komedi Indonesia yang baru rilis pada tahun 2022 ini, yang menurut gue wajib sih buat kalian tonton. Penasaran film apa aja yang gue rekomendasiin? Oke, kita langsung saja ke daftar 5 film komedi Indonesia terbaru tahun 2022. Lara Hati. Di urutan pertama dibuka dengan film-film berjudul Lara Hati. Film ini mengisahkan perjuangan bujangan bernama Joko diperankan oleh Bayu Skak menghadapi kenyataan hidup. Lara Hati menjadi salah satu genre drama komedi rekomendasi film bioskop. Film ini disutradarai oleh Bayu Skak sendiri yang juga sebagai pemeran utama. Cerita bermula ketika Joko yang lahir dari keluarga sederhana rungsing ingin resign dari pekerjaannya. Ia bekerja di salah satu perusahaan yang bukan berdasarkan passionnya. Joko memilih manut dengan orang tuanya bekerja sebagai karyawan kantor. Namun, sebetulnya ia ingin sekali bekerja di bidang desain yang disukai lantaran orang tuanya tak mengizinkan. Impian Joko perlahan mulai terkubur. Namun, gejolak pemberontak makin menjadi-jadi dalam benak Joko. Ia mengingat kembali impiannya yang sudah dibangun sedari sekolah. Lantas, ia berkeinginan untuk resign dan mencari pekerjaan baru. Joko tak menghiraukan amarah kedua orang tuanya yang begitu terkejut saat tahu ia berhenti kerja. Tak hanya rungsing soal pekerjaan, Joko kembali diterpa cobaan patah hati. Kekasihnya yang dijagainya kini harus dipinang pria lain yang lebih mapan dari Joko. Tak sengaja ketika Joko berkunjung ke rumah Farah yang diperankan oleh Sahila Hisyam, ia melihat kekasihnya tampil menawan. Ternyata Farah tengah melangsungkan pertunangan dengan pria idaman orang tuanya. Lara hati Joko makin memuncak hingga ia pun meluapkan emosi tersebut. Di sela-sela kehidupannya yang rungsing, Joko bertemu dengan Ayu yang diperankan oleh Cajana Safira, teman masa kecilnya. Pertemuan mereka membuat keduanya saling bercerita. Kehidupan asmara yang dialami pun tidak jauh beda. Hal itu membuat Joko merasa adanya percikan harapan kembali. Dengan bantuan Ayu, Joko bertekad untuk memperbaiki hidupnya. Dan semuanya dimulai dengan mendapatkan Farah kembali. Lantas, seperti apa perjuangan Joko dalam mengurangi kehidupan dan asmaranya? Temukan jawabannya di film Lara Hati yang sudah bisa disaksikan di bioskop terdekat. Nama aku Maya. Mendarat Darurat. Kali ini ada film komedi romantis Indonesia karya sutradara Panji Pragiwaksono. Film ini dibintangi banyak aktor dan aktris keren macam Reza Rahadian, Luna Maya, dan Marissa Anita. Jadi urusan akting sih gak perlu diragukan lagi kualitasnya. Film yang tayang per 8 September 2022 ini mengisahkan tentang pernikahan Glenn yang diperankan oleh Reza Rahadian dan Maya diperankan oleh Marissa Anita yang sedang banyak masalah. Suatu ketika Glenn pamit ke istrinya untuk dinas ke luar kota dengan naik pesawat. Padahal ia berselingkuh sama Kania yang diperankan oleh Luna Maya dan menginap di hotel. Gak disangka pesawat yang seharusnya ditumpangi Glenn malah mengalami kecelakaan. Semua penumpang meninggal dunia. Glenn pun panik karena itu artinya semua orang bakal mengira dirinya meninggal dalam kecelakaan tersebut. Apa yang selanjutnya ia lakukan? Madu Murni. Film selanjutnya yaitu film berjudul Madu Murni. Film yang menceritakan pasangan suami istri yang diperankan Ahmad Jhoni dan Irish Bella. Diceritakan Mustaqim diperankan oleh Ahmad Jhoni, mantan guru ngaji memilih bekerja sebagai penagih hutang. Dia berharap mendapat penghasilan yang lebih banyak. Akan tetapi Murni diperankan Irish Bella sang istri tak mau menerima nafkah darinya karena tidak setuju dengan pekerjaan suaminya. Atas saran dari temannya, Rojak diperankan Tanta Ginting. Mustaqim menikah lagi dengan Yati yang diperankan Aulia Sarah. Akan tetapi pernikahannya dengan Yati membuat Badrun memiliki Mustaqim tak bisa ereksi. My Sassy Girl. Di urutan keempat ada film berjudul My Sassy Girl. Film ini merupakan remake dari film Korea Selatan dengan judul yang sama. Film My Sassy Girl versi Korea pertama kali dirilis pada tahun 2001 silam. My Sassy Girl versi Indonesia disutradarai oleh Fajar Bustami.
Jeffrey Nicole dan Tiara Andini didapuk sebagai pemeran utama dalam film ini. Alur ceritanya pun tidak akan jauh berbeda dengan versi Koreanya. Tiara Andini akan memerankan karakter Sisi yang dikenal sebagai perempuan tangguh, galak, dan pemberani. Sedangkan Jeffrey Nicole berperan sebagai Gian yang memiliki watak penurut. Menyuguhkan genre romantis komedi. Selain Jeffrey Nicole dan Tiara Andini, film ini juga dibintangi oleh Petrus Mahendra, Nucha Andres, Adelio, dan masih banyak lagi. Film ini berkisah tentang jalinan asmara antara Sisi dan Gian. Keduanya pertama kali bertemu di stasiun kereta api. Saat itu, Gian melihat Sisi yang dalam kondisi tengah tak sadar hingga hampir tertabrak kereta api. Dengan sigap, Gian pun menyelamatkan Sisi dari ancaman maut itu. Kemudian, Sisi yang tak sadarkan diri itu dibawa Gian ke sebuah hotel agar Sisi dapat beristirahat sampai keduanya membaik. Sejak kejadian itu, keduanya kerap berpapasan dan bertemu di jalan. Lantaran sering melihat Gian, dalam hati Sisi mulai timbul perasaan suka kepada Gian. Begitu pula dengan Gian yang lama-lama juga jatuh hati ke Sisi. Hingga pada akhirnya, keduanya resmi menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih. Hubungan keduanya diwarnai berbagai konflik menarik di film ini. Konflik tersebut dibumbui oleh hal komedi. Lantas, bagaimanakah akhir hubungan Gian dan Sisi? Apakah mereka dapat bahagia hidup bersama atau justru kandas di tengah jalan? Sri Mulat, Hil yang Mustahil. Dan di urutan terakhir ada film yang berjudul Sri Mulat, Hil yang Mustahil, adalah film komedi Indonesia terbaru di tahun 2022. Film ini disutradarai Fajar Nugroho dan dibintangi oleh sederet aktor kenamaan Indonesia seperti Bio One, Ibnu Jamil, Morgan Oey, Erika Kalina, Rukman Rosadi, Dimas Anggara, hingga Teguh Ribnu Wikana. Film komedi ini mengisahkan tentang perjalanan grup pelawak legendaris Indonesia, Sri Mulat, yang telah berkecimpung di dunia komedi Indonesia sejak 1980. Diceritakan grup pelawak Sri Mulat sudah cukup tenar kala itu dan kerap tampil dari panggung ke panggung. Namun penampilan mereka harus terganggu lantaran muncul pemain kandang bernama Gepeng yang diperankan oleh Bio One yang kerap melontarkan celotehan lucu dari bawah panggung. Apa yang dia katakan benar-benar membuat penonton tertawa terbahak-bahak, bahkan lebih dari pemain Sri Mulat sendiri. Diceritakan sejumlah pemain Sri Mulat masih agak kaku dan membuat orang tertawa kasihan karena aktingnya. Kabul diperankan oleh Erik Ersada sebelum bertransformasi menjadi Tesi. Masih sering dilempar sepatu oleh Teguh Slamet Raharjo, diperankan Rukman Rosadi karena lawaknya yang garing. Kemudian Tarjan diperankan Ibnu Jamil, juga sering merasa terusik dengan celotehan Gepeng dan tidak suka jika dia terus mengganggu jalannya pertunjukan dari bawah panggung. Gepeng sendiri memang ingin jadi pemain Sri Mulat sebab menurutnya dia yakin punya bakat untuk menjadi pelawak. Mimpi itu pun didorong oleh Basuki diperankan Elang El Gibran agar Gepeng benar-benar siap menjadi pelawak Sri Mulat yang diidamkan penontonnya. Hingga pada suatu ketika Teguh memilih ensemble pemain yang akan diberangkatkan ke Jakarta. Sempat melihat aksi Gepeng, dia pun memintanya untuk menjadi pelawak Sri Mulat. Hal ini pun membuat Gepeng menangis terseduh-seduh, merasa bahwa mimpinya selama ini bisa terwujud. Di Jakarta, selain syuting di televisi, mereka juga harus tampil di hadapan presiden langsung. Ini menjadi tantangan tersendiri karena mereka lebih fasih menggunakan bahasa Jawa ketimbang bahasa Indonesia. Itu adalah kali pertama mereka tampil di ibu kota dan di depan presiden langsung. Mau tak mau mereka harus mencari sesuatu yang unik agar penampilan mereka semakin mengocak perut. Disinilah Sri Mulat bertransformasi dan memiliki ciri khas yang diingat oleh masyarakat hingga kini. Kisah semakin kocak tak kala Gepeng jatuh cinta pada anak Bebe Makmur diperankan Rano Karno memiliki rumah yang mereka sewa selama di Jakarta. Perempuan cantik itu bernama Royani diperankan Indah Permatasari. Dia merupakan pekerja di salah satu bank dan tidak berbahasa Jawa. Perbedaan bahasa antara Gepeng dan Bebe Makmur yang merupakan orang Betawi asli menjadi sebuah tantangan yang harus dilakukan demi mendapatkan Royani. Bagaimana perjuangan mereka di ibu kota?
Berhasilkah mereka mendapatkan ketenaran yang dicari? Itulah rekomendasi 5 film terbaik dalam versi Aing yang bisa kamu saksikan di tahun 2022 ini. Deretan film Indonesia lucu ini memiliki alur cerita dan juga pengemasan yang berbeda-beda. Jadi dijamin gak bakal bosan meskipun semua kalian tonton. Jangan lupa sampaikan di kolom komentar ya. Oke guys, makasih udah nonton video ini. Jika kalian suka sama videonya, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video-video terbaru dari gue. Oke, see you next video guys. Dadah.